Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Telutizen, kembali lagi bertemu barengan Amara Nova tentunya di Tell You Talk. Dan beberapa menit ke depan kita bakal nemenin kamu nih yang lagi rebahan sambil YouTubean kan, karena kita bakal bagi-bagi informasi seputar kampus Telkom University tentunya. Nah, buat kamu juga nih mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah cukup lama di Telkom University, pastinya perlu banget nih info-info yang penting banget seputaran kampus Telkom University. Dan di samping Ama sudah ada Ibu cantik ya, dan juga Bapak ganteng kita, ada Ibu Iis dan juga Pak Fatah. Beliau ini dari LMS Ibu ya, betul ya? Iya, dari SELO, Center of Learning and Open Education Telkom University. Oke, nah LMS ini adalah program ya Bu ya, kayak aplikasi mungkin. Betul. Ya. Oke, nah sebelum kita bahas lebih lanjut nih ya tentang LMS-nya itu seperti apa, Ama boleh tahu juga Ibu Iis di SELO ini sebagai apa dan juga Pak Fatah sebagai apa? Oke, jadi SELO ini adalah unit di bawah Direktorat Pascasarjana dan Advanced Learning. SELO sendiri adalah Center for E-Learning and Open Education, di mana SELO ini terbagi dua, ada bagian pengembangan digital konten yaitu di bawah koordinasinya Pak Fatah sebagai manajer Bank SELO ya kita sebutnya. Kemudian ada satu lagi bagian mengurusi infrastrukturnya, mesinnya gitu ya. Nah itu di bawah koordinasi Pak Heriano lalu sebagai manajer dari Yan SELO disebutnya. Jadi ada dua dalam SELO ini, ada Bank SELO, ada Yan SELO. Pak Fatah di Bank SELO. Bank SELO-nya, Pak Lalu di Yan SELO. Yan SELO-nya. Nah karena sekarang kan selama pandemi ini kebanyakan kan nggak tatap muka ya Bu ya, karena e-learning ya tentunya. Udah hampir 4 bulan Ibu ya ada ya kita ya. Sekarang di rumah aja gitu kan semuanya, terus juga yang ngampus juga sekarang dosen-dosen kebanyakan emang lewat aplikasi-aplikasi yang emang video call gitu ya Bu ya. Nah mungkin dari LMS sendiri kan ini pasti sebetulnya apakah Ama mau bertanya dulu, apakah ini sudah ada sejak pandemi atau sudah sebelumnya sudah ada atau bagaimana Bu? Sudah ada sejak sebelum pandemi. Jadi sebenarnya e-learning ini bukan karena pandemik ya kalau di Telkom University, tapi jauh sebelum ada pandemi kan sudah dipersiapkan. Untuk historinya Pak Fatah mungkin lebih tahu. Boleh, silahkan Bapak. Jadi sebenarnya e-learning value ini kalau tidak salah sudah sejak tahun 2016 kita coba mengembangkan berbagai konten, cuma saat itu masih independen, prodi, fakultas, dan dosen-dosen masing-masing. Baru sejak tahun 2018, di akhir 2018 kami pusatkan di SELO ini sehingga lebih terkoordinir pengembangannya di GKU lantai 10. Oke, jadi emang kayaknya futuristik ya. Betul. Dipusatkannya di Gedung Tokong Nanas, di Gedung GKU. Jadi mahasiswa dapat dengan mudah lah ke sana kalau memang akan on-site gitu ya. Oke, jadi sebelum pandemi sudah bukan direncanakan ya, mesti sudah ada ya, karena pasti karena Telkom University berbasis ICT kan sudah tentunya. Visioner ya. Ya, betul sekali. Dan selain di SELO juga Ibu sama Bapak ngajar juga ya? Ya, saya dosen di Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Dan saya dosen di Fakultas Ilmu Terapan. Oke, dan Ibu Iis juga ini sedikit-sedikit info ya, anak seni banget nih ya. Sempet nemu di IG, wah Ibu Iis ternyata jago ngedrum. Baru belajar. Wah, baru belajarnya udah main yang susah ya Bu ya. Aduh, itu termasuk dari kegiatan belajar juga, mengajar juga Bu. Betul, refreshing. Apalagi ngedrum itu kan memang untuk keseimbangan ya, multitasking. Jadi ketika saya di bawah Direktorat PSAL ini, Pascasarjana dan Advanced Learning, ada 4 unit. Ada Pascasarjana, ada pengembangan konten SELO, Bank SELO, ada Yan SELO, dan satu lagi Language Center. Jadi saya multitasking, gimana saya berlatihnya dengan ngedrum kaki, tangan kanan, tangan kiri, otak itu harus kerja seirama tapi beda-beda fungsi. Itu kan sama ketika saya nge-manage direktorat ini. Saya implementasikan seperti itu. Wih, luar biasa Bu Iis. Boleh tepuk tangan dong buat Bu Iis. Luar biasa ya. Jadi selaras ya, otak kiri, otak kanan, otak tengahnya pun wah semuanya luar biasa ya. Dan kita kembali lagi ke LMS ini. Ada kan sebenarnya LMS udah dibuat sejak 2016. Nah sekarang kan sudah benar-benar dilakukan berarti ya. Sekarang udah beberapa bulan ini sudah banyak mahasiswa-mahasiswi juga yang sudah pakai mungkin? Sudah. Kalau pada saat pandemi karena ini emergency ya, jadi tidak seluruh mata kuliah menggunakan LMS, tapi nanti untuk semester depan seluruh mata kuliah yang awalnya sebelum ada pandemi kita rencanakan
minimal 25% dari mata kuliah itu dari seluruh pertemuan itu wajib online. Tapi karena pandemi kita otomatis hampir 100% ya. Iya. Oke, dan LMS ini boleh dijelaskan secara singkat juga Pak? Seperti apa mungkin sistem kerjanya atau apanya? Ya, sebenarnya di Selo ada beberapa platform, tidak hanya LMS. LMS itu adalah Learning Management System. Itu mengelola pembelajaran kita untuk digunakan untuk internal TELU, untuk mahasiswa dan dosen TELU. Selain LMS, kita ada CDS. Jadi sebelum masuk ke LMS sebenarnya ada CDS, yaitu Course Development System. Itu sistem untuk pengembangan konten dari kursusnya, dari mata kuliahnya. Seluruh pengembangan konten dipusatkan di website tersebut. Kemudian masuk ke LMS, ada yang masuk juga ke MOOC, MOOC, Massive Open Course. Itu dia akan kita gunakan untuk sertifikasi, untuk eksternal TELU. Dan yang terakhir adalah Open Courseware atau OCW. Itu akan digunakan untuk eksternal TELU juga, cuman yang bebas akses lah, terbuka. Jadi nanti bisa transfer kredit ya, mahasiswa di universitas lain bisa ngambil mata kuliah di kita, di transfer kreditnya. Itulah kita jadi tidak hanya internal gitu ya, bahkan nanti untuk eksternal. Jadi memang Selo-nya Center of E-Learning and Open Education ini memang betul-betul besar skalanya gitu di Selo. Oke, jadi kalau untuk LMS sendiri emang berbasis aplikasi berarti ya Bu? Betul, ya? aplikasi berbasis Moodle ya. Website. Ya. Aplikasi website berbasis Moodle dan katanya emang sudah bisa digunakan oleh seluruh entitas Telkom University ya Bu ya? Betul, dan sebenarnya mudah sekali sebenarnya untuk penggunaan LMS ini, tidak hanya untuk dosen apalagi mahasiswa. Dan juga kami di Bank Selo dan Yan Selo ini memang memberikan informasi dan knowledge ya ke seluruh sivitas akademik di Telkom University, tidak hanya onsite tapi online ya. Ada tutorial videonya untuk mengakses LMS, jadi sangat mudah seperti sebenarnya. Oke, nah kalau untuk ini Ama dapat info juga ya Bu ya, pembelajaran ini berbasis asinkronus. Ini tuh seperti apa kalau boleh tahu? Jadi mungkin kalau coba kita membedakan dua kategori tersebut, ada sinkronus dan asinkronus. Yang sinkronus mungkin teman-teman mahasiswa kemarin banyak mengalami melaksanakannya menggunakan semacam Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan sejenisnya. Gitu. Sinkronus online. Kalau yang asinkronus, yang online, itu kita biasa menggunakan LMS seperti Selo tadi, atau mungkin alternatif lainnya kalau di luar ada Google Classroom, Kahoot dan sejenisnya seperti itu. Jadi asinkronus maksudnya tidak dalam satu waktu bersamaan, dosen dan mahasiswa harus bertatap muka. Cuman bisa dalam waktu yang lebih panjang, misalnya 1 pekan. Dosen memberikan tugas atau memberikan materi atau video pembelajaran, mahasiswa mengakses dalam durasi waktu tertentu. Itu yang disebut asinkronus. Oke, baik. Jadi nggak harus sesuai waktunya ya, nggak bener-bener online banget gitu ya, nggak langsung ya. Jadi bisa beberapa minggu tetap bisa diakses oleh mahasiswa dan mahasiswi Telkom University gitu ya. Belajarnya bisa sambil rebahan. Wah, santuy gitu ya Bu ya. Kalau yang asinkronus bisa sambil rebahan. Ini sudah digunakan? Sudah ya, sudah semester lalu sudah banyak. Udah banyak ya, wah seneng ya mahasiswa-mahasiswa sambil makan. Nah, itu sambil nggak mandi juga kayaknya nggak apa-apa ya Bu ya. Betul. Di rumah aja gitu kan ya. Nah kalau untuk keunggulan LMS sendiri yang ada di Telkom University dibanding mungkin yang dimiliki oleh kampus-kampus lain seperti apa? Pasti setiap LMS pasti ada plus minusnya ya. Yang jelas memang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fatah bahwa platform kami ini besar. Tidak hanya untuk learning management system, tapi tadi sudah disebutkan oleh Pak Fatah ada beberapa manfaat dan platform lainnya gitu ya di dalam di Center of E-Learning and Open Education. Jadi kalau kami tambahkan terkait LMS kita memang sudah terintegrasi baik dengan sistem informasi di TELU Grasias ya. Jadi nanti ketika misalkan bagaimana sistem presensinya gitu, jadi ya udah dosen tinggal menetapkan mekanisme mahasiswa dianggap hadir adalah misalkan menonton video, mengakses kuis atau berhasil lulus kuis dengan nilai tertentu itu dianggap satu kehadiran. Jadi itu sudah terintegrasi dengan sistem kehadiran. Itu mungkin yang kelebihan dibandingkan mungkin yang luar, karena mungkin setahu saya kalau bawaan Moodle itu memang sulit mengintegrasikannya, tapi kita memiliki layanan untuk mengintegrasikan secara teknis kedua sistem tersebut. Dan video yang dimiliki oleh kita juga khususnya di unitnya Pak Fatah ini sudah berapa? Sejauh ini 17.000. 17.000. Bayangkan kita sudah punya 17.000 video pembelajaran. Wow, luar biasa ya, karena itu untuk waktu pembuatan dan sebagainya kan ya. Dan ini udah ada 17.000 ya Bu. Dan untuk
membuatnya juga kami punya 15 studio yang sophisticated lah bisa dikatakan ya. Masih di sekitaran kampus Iya, Telyu? di Toklang Nanas itu yang lantai. Oke, baik. Wah, luar biasa. Ini memang kayaknya akhirnya mungkin yang sudah tertunda sejak lama untuk e-learning ini akhirnya sekarang diimplementasikan. Jadi pandemik ini blessing in disguise begitu ya. betul. Yang tadinya mungkin belum digunakan terpaksa digunakan. Terpaksa dan akhirnya ternyata memang sangat berguna ya Bu ya. Betul, dan kami sudah mempersiapkannya sebenarnya jauh-jauh hari. Iya, 2 tahun yang lalu bahkan ya. Nah, kalau untuk experience-nya sendiri yang terasa mungkin sempat ada yang cerita-cerita mungkin ke Bapak sama Ibu juga dari mahasiswa-mahasiswanya setelah menggunakan LSM ini seperti LMS ya. Mungkin kemarin ada yang beberapa tanda kutip komplain ya, wah videonya berat dan lain-lain. Dan sudah kami lakukan bukan perombakan, editing ulang dalam 2 bulan terakhir ini seluruh video itu sudah kita perkecil misalkan. Kemudian kami tetap melakukan pengembangan terutama dari sisi experience usernya ya. Experience kami ada juga penelitian yang sedang mengevaluasi hal tersebut. Bagaimana sebaiknya LMS yang baik, kemudian interaksi dengan dosen meskipun secara daring itu supaya tetap terhubung antara dosen mahasiswa seperti apa itu kami terus berkembang. Oke, jadi tetap mendengar aspirasi-aspirasi ya dari masyarakat Telyu ya, Telutizen tentunya, dan terus diperbaiki tentunya. Kan tadi kita sudah membahas kelebihan dari LMS ini ya Bu ya Pak ya. Kalau untuk kekurangannya nih, kira-kira untuk pembelajaran online ini apa tuh? Pasti ada kekurangannya. Jaringan kah? Kalau jaringan kita sudah sangat oke ya. Untuk storage juga kita sudah sangat besar. Cuman ya mungkin itu ya karena masyarakat kita belum terbiasa gitu ya, atau mungkin Telutizen juga mungkin masih banyak yang belum terbiasa untuk belajar secara daring gitu ya, secara online. Ya mungkin bagi sebagian orang tidak mudah gitu ya untuk mengakses LMS, meskipun sebenarnya sangat mudah sebenarnya, cuman dari sisi informasi belum tersampaikan mungkin saja, atau knowledge gitu. Tapi kami sudah support itu semua, ada tutorial, ada helpdesk-nya juga, ada helpdesk-nya ya di Yan Selo dan Bang Selo ini ya. Oke, jadi sudah dipermudah sebetulnya. Betul. Sangat-sangat dipermudah. Nah, kalau untuk terakhir nih Pak Ibu, untuk harapan kedepannya dari tim Selo juga, dari Ibu Iis sama Pak Fatah juga, apa nih kedepannya untuk penggunaan LMS ini sebagai media pembelajaran daring ini? Oke. Kalau harapan dari saya sih semoga LMS Selo ini menjadi center for e-learning and open education di se-Indonesia gitu ya. Amin. Karena kami memang sudah punya didukung dengan fasilitas yang sangat bagus, kemudian konten digital yang sangat beragam dan juga insya Allah kualitasnya sangat terjamin. Semoga bisa jadi referensi perguruan tinggi seluruh Indonesia, bahkan sekolah dari mulai sekolah menengah sampai sekolah dasar bisa menjadi referensi bagi mereka gitu. Jadi haluannya gitu ya, haluannya Center of Learning and Open Education seluruh Indonesia. Amin. Dari mungkin sebenarnya tidak hanya perguruan tinggi mungkin. Betul. Kami juga sudah banyak relasi dengan beberapa BUMN dan industri untuk bagaimana cara mengimplementasikan e-learning di perusahaan mereka. Jadi kita intinya lebih ke pengembangan open education dan e-learning mungkin ya, untuk luas antara edukasi dan industri juga. Dan satu hal yang pasti ya, semoga menjadi jalan keluar ya bagi masyarakat pendidikan di Indonesia gitu ya, bahwa memang ketika ada hal-hal yang tidak terduga seperti pandemik ini, kita tetap bisa mencerdaskan bangsa. Amin. Dengan pembelajaran online. Karena untuk belajar tidak ada halangan apapun ya Bu ya. Betul. Apapun yang terjadi harus tetap terlaksana ya. Betul sekali. Ibu mungkin ada tambahan dari Bapak juga sama Ibu? Ya, tambahannya mungkin itu saja ya. Jika memang mengalami kesulitan, kita ada call centernya, kita ada helpdesk-nya gitu. Kita ada media sosial, website-nya. Nanti mungkin kita cantumkan juga di sini ya Bu ya, di bawah sini ya akan ada ya untuk informasi lebih lanjutnya tentang Selo LMS ini, mungkin nanti di bawah ini bakal ada ya. Baik, kalau gitu Bapak sama Ibu terima kasih untuk waktunya. Sekarang kembali bekerja. Betul, kembali rapat ya. Kembali rapat, baiklah kalau gitu selamat bekerja kembali, sampai berjumpa lagi, sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Ya. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Ya, itu dia obrolan kita bersama Ibu Iis dan juga Pak Fatah tentang LMS ini. Nanti juga kita akan bahas tentang apa lagi, tunggu aja abis ini ya.